Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Bacaan Alkitab kita sudah sampai di kitab Ester, Bapak Ibu Saudara, pasal 8, 9, dan 10, yaitu pasal-pasal terakhir. Nah, sebelum memulai hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ester pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat, serta gagah dan pemberitaan yang sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah belajar dari Mordekai. Bapak Ibu Saudara, arti kata Mordekai adalah penyembah atau pengabdi. Dan kita lihat di pasal-pasal awal kitab ini, maka Mordekai itu adalah seorang bapa angkat dari Ester. Nah, dia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang dibuang ke Babel bersama Raja Yoyakin. Di dalam pasal 3 kita melihat Haman meminta supaya semua orang menghormati, sujud, dan menyembah dia. Nah, karena Mordekai menolak, akhirnya Haman sakit hati lalu berencana untuk membunuh bukan hanya Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros pada waktu itu. Singkat cerita, Mordekai bisa membongkar ya di dalam pasal yang kedua, sebelumnya membongkar persekongkolan pemberontakan yang ada di istana. Dan kita melihat akhirnya Haman kedudukannya diambil dan diberikan kepada Mordekai. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari Mordekai ini? Di dalam ayat yang kita baca, Ester pasal 10 ayat yang ketiga khususnya, maka firman Tuhan mengatakan Mordekai diangkat menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Kemudian dia dihormati dan disukai oleh banyak orang. Dan yang terpenting saudara, Mordekai tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dikatakan mengikhtiarkan yang baik atau mengusahakan yang baik untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir dikatakan, Mordekai berbicara tentang keselamatan bangsa itu. Nah, saudara, dari bagian ini kita boleh merenungkan Mordekai adalah seorang pribadi yang benar-benar beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah orang Israel itu. Walaupun di sepanjang kitab Ester kita tidak menemukan satu kata pun tentang Tuhan atau Allah. Nah, bukan berarti Allah tidak ada di sana, Tuhan tidak ada di sana. Justru kitab Ester memperlihatkan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan atas umat miliknya. Dan itu dibuktikan Tuhan memakai Mordekai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diangkat, diberi kedudukan, dipercaya segala sesuatu, itu sebenarnya bukan semata-mata karena kehebatan dan kemampuan kita. Sebenarnya Tuhan yang bekerja dalam hidup dan Tuhan yang akhirnya dipermuliakan. Biarlah pada pagi hari ini kita mengawali bersama dengan Tuhan dan kita boleh berdoa apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, baik usaha, pekerjaan, saudara, dimanapun kita berada, kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh memakai kita. Amin. Tuhan memberkati.